Rizky ini punya banyak pool hero sebenarnya. Cuman kalau ngomongin yang muncul nggak banyak sebenarnya. Karena dia belum mempermainkan dan kita juga menunggu yang seperti dibilang oleh Lim. Kali ini kita mungkin saja akan menunggu posisi dari Grok. We never know. Apalagi dengan gameplay yang cukup solid dari Blacklist International. Tapi drafting phase kali ini telah muncul dan kita akan menyaksikan di mana udah ada 3 hero sudah ditutup antara Fanny, Joy, dan juga Nolan. Meanwhile, Erpang gak akan ngelepasin Bruno terhadap The Filipino Sniper. Dan sedangkan Lilia Yue dari kemarin yang hampir banget bermain dengan flawless di area mid lane. Oh, tapi ini melepaskan Valentina untuk di first pick juga. 1-1. Namun Angela ternyata pilihannya dari Blacklist International. 1-1 terlepaskan tapi masih ada Popheus. Dan kita tahu sendiri Edward sangat powerful dengan menggunakan Popheus juga. Oke. Mungkin agak sedikit mengingatkan kita dengan M3 World Championship. Ya, Ketika pada saat itu yang bermain adalah Skylar mungkin ya, yang di zoning-zoning sama Popheusnya Edward. dan bahkan sekarang ngomongin dari Valentina dan 1-1 ini juga bisa menjadi sebuah jawaban. Karena kalau tidak ini akan cukup berbahaya untuk sisi dari Blacklist. Cuma satu yang dipancing oleh Blacklist adalah kamu ingin bermain dengan Faramis atau Valentinanya. Kayaknya kalau ngomongin soal gig bisa jadi ke Faramis sih. Ya Faramis apa Valentinanya? Sekarang kita ngomongin kalau dari arah Valentina itu masih bisa diamankan oleh seorang Sensui. Sedangkan Faramis sekalipun dimakan, itu akan ada posisi yang dikopi oleh seorang Yue. Karena dua hal itu yang tidak bisa ditanggulangi dan akhirnya sekarang mereka bermain dengan Valentina, bro. Dan Baxia yang kita sudah bahas sebelumnya, akankah Daerah EXP akan membuka jalan untuk Blacklist International? Tapi ini kayaknya cukup menarik ya, deny pick juga nih jatuhnya agar nantinya Yue tidak memainkan hero powernya. Dan mungkin akan memilih hero lain karena match up dari Valentinanya. Ini udah ditutup Lilianya tuh. Ya biasanya Lilia kan. Atau Iya. main long range juga nanti sebenarnya lumayan enak sih. Kayak Novaria. Jadi kalau misalkan gak ngambil midnya di bawah, di atas, bisa jadi Novaria masuk ke dalam pool hero-nya nanti. Oke, 1-1 untuk Oheb. Dan gue prefer Kaja untuk kali ini. Kita tidak punya, seberang udah gak punya Valentina. Kayak coba loh ya. Ya, Kaja Baloy. Kaja Baloy itu cukup agresif. Tapi ternyata memiliki karakter cold terhadap Marky. Marky Mau ingin lepas memenangkan match up-nya juga. Tidak Oke. ingin kalah soal farming. Melepaskan Popheus yang mungkin akan di-ban oleh teman-teman dari Blacklist International. Tapi kalau kita berkaca sedikit soal 1-1 nih, Kaja itu merupakan hero yang memang tidak bisa di-counter oleh skill 2 dari 1-1 Needles of Flower. Tapi melihat ada Angela di first pick dari Blacklist International, apakah kita akan melihat juga bagaimana setup hero healer lawan hero healer? Karena kebetulan Baloyski juga kita tahu sendiri, semenjak Flask of Death itu ada, Rafaela menjadi salah satu hero yang digemari juga oleh Baloyski. Power. Bahkan Matilda. Powernya malah. Kalau ngomongin soal Rafa, ya memang enak sih untuk GB di goldnya juga biar nggak under dari cloudnya. Cuma kalau ngomongin soal matchup, sebenarnya gue lebih suka Iritel untuk matchup karena 1-1 di awal dan dia kan lari terus ya, jadi weakness point-nya juga nggak gampang pecah. Tapi ada edit nih, tadi udah kelihatan ya dari signature hero-nya Edward itu salah satunya ada edit dan ini langsung di respect. Ya, tapi ngomongin soal Irital dan juga Cloud Up, aku sebenarnya setujunya karena Cloud. Kenapa? Karena mungkin sekarang kita ngomongin tentang weak lane. Kita ngomongin tentang weak lane. Dan sekarang juga posisinya adalah kalau misalnya Cloud ini akan menjadi sebuah counter untuk Fredrin di arah metode late game nantinya. Walaupun Irital pun juga sama. Cuma ngomongin rotasi, agak sedikit kurang dari Irital dan lebih kencang mungkin kita melihatnya terhadap seorang Cloud. Cuma ngomongin dari Rom, ini Lim yang kita harus pertanyakan. Baloyski akankah bermain dengan Grok yang seperti Lim bilang? Karena aku setuju banget Lim. Groknya cukup different. Misalnya kalau dia grok kayak bahkan jadi korban weakness point pecah nggak sih? Agak susah, gue lebih setuju hero support sekarang. Atau sekalian kayak Ruby yang banyak banget efek sisinya. Nah kalau ngomongin soal ban, Popheusnya di ban gak nih? Karena ngelihat dari bandnya Geekfam gak ada Novaria loh. Midnya bisa terbuka banget nanti buat Nova. Iya, dan jatuhnya juga kalau seandainya mereka ban karena Popheus, kemungkinan besar Luke malah bisa di flex pick untuk di bagian last picknya nanti. Jadi nggak buru-buru untuk hero-nya Luke. Mungkin akan menjadi hero yang cukup eksplosif. Tapi karena ini adalah ban untuk Popheus, Respect is the key. ini bisa menjadi salah satu jawaban juga nih untuk pick ke arah Luke-nya dulu, baru Baloyski di last pick. Ya. Berarti semenjak dengan Popheus ditutup, ini kayaknya bakal coba mainin pergerakannya ke arah Baloyski ya. Yang eksplosif, berarti Lapu mungkin bisa masuk juga. Karena kalau ngomongin Yuzong sama Lapu sama-sama bisa ke belakang. Cuman Lapu lebih cepet ngasih damage-nya. Instan. Dan Iya. cooldown-nya juga, kita ingat juga bahwa sekarang udah ada Emblem Fighter Festival of Blood. Jadi nggak perlu lagi untuk bikin ke arah Bloodlust Axe. Alright. Ngomongin dari Yue, kali ini dia punya power yang cukup
sangat diperhatikan dengan Lilia, tapi karena Lilianya udah nggak ada, ini dia. Kita akan melihat hero Novaria mungkin saja. Novaria terbuka banget di sini, tapi tidak melupakan juga ada Gord yang mungkin bisa dibawakan oleh Yue. Gord? Karena juga itu merupakan salah satu hero kemenangan pada saat mereka berada di babak playoff. Tapi kayaknya Gord akan cukup sulit melihat udah ada 2 dive in yang cukup Udah ada berbahaya. lampu juga. Ya, kita juga bahkan belum lihat nomornya. Dan Arlott sudah menjadi jawaban di arah EXP lane. Dan Novaria, yes, seperti Udah paling jawaban aman. kita. Udah paling aman untuk nge-buying time juga kalau misalnya lapunya maksa ke arah backline. Bentar, ini sebenarnya kalau berbicara damage sudah cukup. Kangen gak sih sama Natalia Baloyski? Oh, kangen. Wah, Wah, ini kangen sih. eksplosif banget. Karena apa? Karena Novaria dan One mungkin bisa terancam di lini belakang. Dan Angelanya juga mungkin bisa dicari sama Baloyski. Bukan hanya itu, tapi gimana caranya One-One-nya ini akan kesulitan untuk laning phase. Dan mungkin saja dari weak lane Marky jadi strong lane. Dengan bisa. Cloud Ya kan? versus One ya. Gameplaynya jadi berubah. Walaupun memang Nata sekarang ya, gue jujur sih nggak suka banget sama perubahan Nata yang paling terakhir loh. Udah jarang banget soalnya. Karena jadi kayak konsil, Iya, kelihatan kelihatan. sebenarnya. Dan kalau ngomongin soal pro player, udah pasti aware nggak sih sama kayak gitu-gitu? Kita aja aware. Makanya kita Kita- aja publik yang hahaha ngelihat Nata Kita ya jalan. bintangnya, ya kalau saya masih epic, aja aware gitu loh. Makanya nih, hero Jadi lebih support notice. dan Ruby Ruby. ternyata sisi yang diambil. Oh, karena ada Arlott juga, jadi butuh hero stopper. So, yang paling aman adalah Ruby untuk Baloyski. Dan ini dia, line up dari Geek Farm versus Blacklist International. Alright, Lim, gimana menurut lo? Gua suka. Dengan adanya draft dari Kick ataupun the Blacklist ini. Gue suka lapunya sih. Lapunya ini kayak bakal kuat banget. Ya memang ngomongin soal one-one, jadi korban weakness point pecah bisa juga. Cuman kalau ngomongin soal look ya, yang dia tahu banget kapan harus masuk, gua rasa Lapu ini bisa jadi key point loh buat Geek Fam. Oke, kalau Profesor Kevin. Tidak melupakan bagaimana Valentina dari Baloy ini bisa menjadi pembuka yang manis karena dia bisa mencuri satu final slash. Alright, kali ini di mana para pasukan dari Blacklist Internasional mereka sudah menghadapi lagi Nile dan juga Geek Farm. One last chance, Papuka dia berhasil mematahkan dominasi sang tuan rumah Blacklist Internasional. So, Sobat Mobile Legends Indonesia, dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk di kolom komentar support Geek Fam Indonesia. Share untuk semua sosial media kalian, karena kita akan menuju ke dalam Lane of Dawn M5 World Championship Knockout Stage. Jangan lupa sama hashtagnya Ji. Once a geek is always a fam. Sekarang Indonesia. Sekarang Indonesia karena kita sudah menuju ke in-game-nya dan melihat perbedaan dari starting jungler kita. Ada Sensui dan juga Nile yang sepertinya sama-sama menjauhkan dirinya dari setup Turtle. Sehingga all-in mungkin akan terjadi dan rotasi menuju ke arah XP lane akan diutamakan terlebih dahulu. Melihat rotasi seperti ini. Tipikal Baloyski nih. Dia walaupun nggak ngerusuh yang bener-bener ngeharas nabrak ya, tapi paling nggak dia selalu dapetin informasi loh. Oke, jungle-nya udah sampai di orange. Oke, jungle-nya udah sampai di mana. Itu yang selalu dihadirkan untuk teman-teman Geek Fam. That's why rotasi yang dilakukan sama Nile, dia terlalu berani untuk kesana karena dia pede banget. Oh, untuk dan bisa memberikan vision. Aboy kayaknya sedikit lebih agresif kalau kita melihat di early game. Yue sampai dibuat recall. Oke. Yang dapetin harusnya dari Baloyski tadi. Harusnya Baloyski yang dapetin. Sensui sih harusnya. Sensui ya? Heeh. Karena dia udah sampai level 4 juga. Kalau dia nggak dapet yang kecil, dia nggak 4 soalnya. Ya, oke. Tapi nampaknya kali ini di mana Geek Farm telah melakukan rotasi yang cukup masif. Tapi emblemnya sang Profesor? Ya, emblemnya menuju ke arah Inspire juga untuk dari Aboy. Melihat potensi untuk dia bisa mengurangi sedikit cooldown yang nantinya akan dipadukan juga dengan Enchanted Talisman. Karena sekarang kita tahu sendiri Clock of Destiny udah jarang digunakan oleh para mid laner. Tapi kalau kita lihat juga dari Wilderness Blessing, 3 loh dari Blacklist International. Menandakan mereka ingin selalu ada team fight di area Turtle dan juga Lord. Memperkuat juga bagaimana lini objektif mereka. Sehingga nanti di menit yang kedua dan kelipatan menit kedua mereka akan selalu set up untuk Sensui. Ngomongin soal mid lane, Clock of Destiny emang jarang banget sih. Yang terakhir gue lihat Valentina Clock of Destiny itu Rosa. The one and only, yang kedua Sans. Karena mungkin lebih ke arah sustain ya. Dia bukan ngambil ke arah efek dari burst damage-nya. Tapi ke arah sustain-nya. Dimana kalau kita ngelihat Turtle sudah muncul. Ingat, dua tim ini adalah dua tim yang sangat suka untuk melakukan permainan dan langsung passing duet from Marky. First blood solo pick up dari top lane Marky. Men-solo pick up Uhip. First blood, the blazing duet from Marky ini berimpact sangat tinggi untuk Geek Fam bisa berhasil mendapatkan Turtle. Lihat di arah bottom lane, 2 poin kill didapatkan oleh Geek Fam bersama dengan Turtle melakukan dominasi menuju ke arah Orange. Bahkan Sensei depan sana akan coba dihadang oleh para pasukan dari Geek Fam lainnya. Wah nggak berhenti, bahkan Orange ditabrak lagi Ci. Orange tidak berhenti ditabrak. Langsung dengan ada satu Orange yang berhasil Nice. mendapatkan Sensui.
Walaupun dia berhasil mendapatkannya, tapi lihat rotasi yang terjadi di Blacklist Internasional, mereka semua terhambat, Lim. Wow, Nile. Mereka unggul banget. Nile dapetin turtle, dapetin buff juga. Dan Platingan. ini tiba-tiba 3 poin yang untung dapat langsung untuk Geek Fam loh. Pelan-pelan Pak Baloyski ternyata meng-screen 2 pemain yang penting. Ada Angela di sana dari Renegade, ada Novaria dari Yue. Sehingga lini dari Gold Lane, XP Lane gak bakal memiliki backup yang cukup. Poke damage-nya juga gak nyampe. Meteor dari Astral Recall juga tidak bisa dijalankan. Dan Sensui terhalau sudah dia rotasinya karena gak sampai ke turtle. Bahkan lihat dari 2 lini yang penting loh. Ini bisa dibilang jantung. Dan bahkan untuk pembukanya dari XP Lane-nya sudah bisa ditumbangkan terhadap solo kill dan membuat Fury Hammer on the way mungkin menuju ke arah Dominance Ice untuk mendinai juga bagaimana heal up dari Renegade. Alright, tapi nampaknya lihat permainan yang cukup agresif diberikan oleh Renegade bersama dengan Abu yang cukup bertahan di area mid lane. Tapi 2 raksasa dari 2 region terbesar Mobile Legends Bing kali ini bermain dengan cukup agresif. Shit, Nile berhasil menaruh di depan sana. The Plastic Drive menuju ke Oheb kembali. Walhasil Oheb tercancel. Crossbow stick telah muncul. Ini akan menjadi sebuah jawaban untuk di mana Nile melakukan dive in menuju ke arah one no hip dan takedown. Gak ada jalan untuk pulang. Membuat para pasukan dan Blacklist mereka kehilangan Oheb. Gold Laner 2 kali secara berturut-turut early game. Ini bukan hal yang baik, Lim. Ini sesuatu yang udah disiapkan sama Geek Fam. Gak mungkin tim sekelas Geek Fam ngelepas 1-1 tanpa alasan. Dan ini dia kenyataan yang bisa kita terima. 1-1 2 kali tumbang, bahkan Marky Early game. bisa solo kill tadi. Dan makan platingan gold shield turretnya ditambah dengan turtle yang ada di area bottom lane. Ini udah pasti dengan retribution trigger yang dibuat oleh pelan-pelan Pak Baloy. Itu dia, mereka harus memikirkan gimana kita tahu Sensui power of retribution-nya tinggi banget. Dan satu hal yang mungkin harus mereka sadar, Profesor KB telah bilang kalau Sensui memiliki the power of retribution tertinggi di Filipina. MPL Season 11. Yes. MPL Philippine Season yang ke-11. Tapi lihat, Yes. baru sekarang nih mereka udah mulai sadar. Kalau Angela dan juga Novarianya harus bergerak secepat mungkin. Karena kalau enggak, ini one-one-nya bisa tumbang untuk ketiga kalinya loh. Dengan perbedaan gold seperti ini. Karena mereka akan selalu mencoba untuk memaksa team fight dan mereka selalu memancing gimana caranya crossbow of tank-nya telah hilang. Nggak ada. Opsinya 2. Oheb nahan crossbow of tank dia tumbang atau dia crossbow of tank tapi abis itu dia terkena dive in. Itu nggak ada 2 opsi yang baik. Itu lebih ke arah di mana Geek Fam tidak memberikan pilihan. Cuma 1, mati. Ya makanya well prepare banget sih dari sisi draft. Dan ini gameplay yang cukup solid dari Geek. Tertinggal 1 level untuk kondisi jungle. Bahkan bukan ngomongin soal jungle, ini dua-duanya jungle utility, tank jungle yang bisa ada di front line nantinya. Ya, tapi perbedaannya adalah siapa yang akan lebih memilih untuk team fight duluan. Karena di turtle nanti, yang paling penting adalah siapa yang menabrak dan eksekusinya seperti apa. Oh, I'm offended. Berhasil mendapatkan Oheb di sana mencoba untuk melepaskan diri. Tapi nampaknya gagal. Kembali lagi Oheb tidak bisa melepaskan crossbow of tank. Tidak berhasil menjadi this is Oheb Captain. Dan dia ternyata terzoning out. Bahkan di purple buff-nya, Lim, kita bisa melihat. Sekalipun akan coba didapatkan oleh seorang Yue. Ini menjadi kerugian untuk Sensui-nya. Makanya semenjak turtle dibawa tapi nggak switch. Di situ gue ngeliat oke, Geek Farm dia tahu di atas winning condition-nya adalah Oheb. Jadi di press abis-abisan dari Ohebnya nggak tuker juga. Jadi di turtle bahkan inner turret lihat sampai setengah HP loh. Oke, tapi lihat sprint telah dikeluarkan. Marky menuju ke arah backline mencoba menyelamatkan diri. Damage turret yang cukup berimpact membuat Marky kali ini agak cukup terpressure. Tapi yang harus mereka sadar adalah gold lane mereka udah didorong jauh abis. Dan 2 posisinya kali ini adalah 2 gold lane yang berbeda. Oheb lebih ke arah 4 team fight. Sedangkan Marky dia punya fleksibilitas power ataupun split push jarak jauh. Oke, aku kira tadi Luke akan langsung menuju ke arah item defense terlebih dahulu. Tapi enggak, dia langsung build ke arah Bloodlust Axe terlebih dahulu. Dia mau spell flame yang lebih pas lagi dalam team fight. Aduh, taunt. Aboy. Mau nggak mau, karena Aboy harus nyelamatin dirinya, Prof. Iya. Kalau diikutin terus dan dia maksa ke arah flicker itu akan lebih merugikan. Oh, tapi ini adalah keuntungan yang berlipat ganda yang didapatkan oleh teman-teman dari Geek Farm. Blade Armor ada di tangan dari Nile. Ini bakal jadi early game yang full senyum buat Geek Farm. Karena apa? Karena ketika crossbow of tank yang terbuka untuk Nile, damage-nya cuma 1. I'm offended menuju ke arah Sensui the blast itu from Marky. Berhasil memporak-porandakan tim Blacklist International. Meanwhile, dia top lane. A Blacklist International mencoba untuk mencari celah semaksimal mungkin untuk Oheb bisa farming, Lim. Wah nggak pernah puas sih dari Geek Farm. Perfect turtle sudah didapatkan dan dikasih 0 kill. Gak ada kill sama sekali dari Blacklist. Wah, ini kalau kita lihat dari item juga bener-bener eksplosif banget yang dimainkan sama Marky. Dan bahkan kalau melihat di bottom lane, mau didorong lagi, ini one-one-nya bakal terancam juga karena Baloyski udah hadir di bawah.
Alright, Poloski ternyata ingin mencoba menangkap Oheb kembali. Di mana Oheb berada, di mana Marky berada. Dan benar, seperti yang sudah kita praduga. Kalau bukan weak lane-nya di sini, Marky menjadi strong lane-nya. Lihat di mana semua posisi mata dari Baloyski ini menuju ke arah Marky. Kalau Marky emang nggak bisa, dia pasti langsung cover. Tapi kalau Marky, selama Marky bisa, dia akan buka jungle untuk ngebaca vision seluruh pergerakan dari junglernya. Oke, Marky is the key. Karena memang dari awal Marky-nya ini loh, yang sebenarnya nggak di GB banget juga. Karena Baloy fokusnya untuk ke screening. Tapi lihat bottom lane. Oh, emang Pendant keluarkan damage yang cukup besar. Dikeluarkan sangat klasik buat from Marky untuk zoning. Atau dikeluarkan sama Renegade. Masih ada flash ulti Ulsis. Tapi Marky memilih untuk mendekat belakang. Dan lihat, oke. Brave Fighters berhasil mendapatkan double kill. Oke, for triple kill. Edward terzoning cukup jauh. Bahkan nggak bisa membantu dengan final slash sedikit pun. Mereka menghantam menjadi Gigfam, the PT Tongkar Buret Sejahtera. Wah, ini bahaya banget. 2 inner turret nih Be yang hilang. Bahkan mid-nya pun terbuka. Jungle dari Blacklist sudah nggak ada yang aman. Gak Iya. cuma itu, Lim. Ini masalah utamanya adalah Renegade nggak bisa mengoptimalkan hard guard-nya. Yes. Karena tidak ada point kill satupun yang didapatkan oleh teman-teman dari Blacklist International. Gigfam Buret. Tongkar Turret. Wah, ini bahaya banget buat Gigfam karena jalan banget dari 2 lini sampingnya membuat Lord ini benar-benar seolah kayak membalikan telapak tangan. Lord yang pertama yang sangat cepat. 1 kill per minute. Dan bahkan gold earn-nya. Wow. 4 pemain dari Gigfam leading the gold. Luke sih. Yang dengan full platingannya cukup mengagetkan kali ini. Iya, dia malah balap-balapan sama Marky dari goldnya ya. Iya, belum balapan sama Marky. Damage-nya juga kali ini dia menuju ke arah Athena terlebih dahulu nampaknya. Bakal eksplosif kalau sebenarnya tadi Luke langsung menuju ke arah Winter. Biar dia badani nanti untuk Crossbow tank Ohebnya. kebuka. Pas kebuka crossbow tank dia Winter. Itu yang sempat terjadi juga dan dibawa oleh Kid Bomba sebenarnya. Ya, Skid Bomba selalu menggunakan itu untuk di arah backline. Tapi lihat dengan adanya Lord telah bergerak menuju ke arah top lane. Dari Gigfam, ingat, mereka bermain dengan agresif. Yang tandanya membuat para pasukan dari Blacklist, mereka harus membawa game ini ke arah metode late game. Conceal game ini dikeluarkan The Baloyski, tapi sayangnya terdeteksi Lim. Dan Lord di arah top lane-nya harus dipecahkan. Dan Gigfam gagal melakukan tugas terakhir mereka di arah top lane dengan PT Buret. Ya, biasa, Tongkar Turret. biasa sih. Karena dari awal Baloy nyaris banget tadi. Cuman ya, Lord pertama balik lagi hanya digunakan untuk pasif, untuk ngambil tengahnya juga. Dan sekarang ya kalau selama disiplin, Giggs akan pegang tempo loh. Tapi kalau kita 9.000 melihat gold. dari item ya dengan gold yang sangat berbeda jauh sendiri. Look, memilih ke arah Oracle. Ini item yang unik sekali kalau kita berkaca dari bagaimana nantinya spell fam yang akan dimusikan untuk lapu-lapu. Dan Aboy dia sudah selesai dengan Divine Glyph. Ditambah dia punya Heart Guard. Jadi seandainya, ini kita berbicara worst skenario. Ada 1 orang yang terkena Final Slash setidaknya akan ada Heart Guard di sana. Walaupun memang, lagi dan lagi Blacklist International tidak bermain dengan pick off. Walaupun itu powernya Renegade loh. Atau kalau diganti skenario-nya jadi lapu-lapu masuk, isi Heart Guard dulu. Dan akhirnya langsung keluar dari Valen jadi nuker juga. Itu kayak lebih bahaya juga sih. Itu lebih berbahaya dan bahkan bisa menimbulkan damage yang lebih tinggi karena udah ada Lightning Truncheon yang ready dari Aboy dan Aboy bisa langsung targeting ke arah Yue. Nah itu tuh bakal ada skenario baru tuh kalau seandainya emang bener-bener mereka mau melakukan gerakan yang langsung zoning ke arah belakang, zoning ke arah Yue atau bahkan mungkin Oheb sebagai targetnya. Selalu Yue menyelamatkan dari purple buff dari Blacklist International. Karena kalau mungkin Marky yang dipegang purple buff ini akan bermain dengan lebih lincah. Tapi ngelihat dari tim Gigfam mereka 10.000 gold difference nih. Ini bahaya juga sih sebenarnya dan nggak takut untuk buang retribution sama sekali. Freeze lane, top lane-nya benar-benar nggak bisa jalan, bawahnya pun agak jalan sedikit tapi udah 2 wave nih. In total dari Blacklist rugi di bagian bottom lane-nya. Ngomongin soal landing juga nih, turtle-nya ada di bawah jadi atas ini bakal jadi concern dari teman-teman Blacklist juga. Otomatis dengan Lord yang sebentar lagi spawn, atasnya bakal di-clear karena Baloy udah muncul di atas dan mereka regroup di Lord. Alright. Oke. Tapi kalau kita lihat dari pemilihan item, Oheb sudah memiliki Wind of Nature. Dan mungkin teman-teman dari Gigfam tuh harus masuknya pelan-pelan, gak boleh buru-buru. Karena menurutku melihat potensi yang mereka udah mendapatkan Lord setelah ini nih, ini bakal jadi menarik ketika kita melihat bagaimana Oheb dan Yue yang menjadi salah satu yang menjaga posisi tapi berpisah. Kenapa berpisah? Karena kita tahu Baloyski yang akan menangkap mereka. Kalau salah satunya masih ada yang terbuka dengan bebas, itu yang akan mencari space-nya. Salah satunya adalah Oheb sekarang karena Yue yang bakal di zoning sama Baloyski-nya. Itu kalau Yue-nya nggak, gue tadi ngeliatnya apa? Kalau Yue-nya dia nggak ngerespon langsung mundur, dia nggak tahu di situ ada Luke. Itu dia. Dia nggak tahu dan dia bakal bisa paksa flicker. Ini akan menjadi kerugian ketika Lord muncul.
fight-nya di dalam base dia nggak punya flicker. Oke. Dan ngomongin soal Lord, kita akan hitung dari high ground defense-nya. Sebelum itu kita lihat item Twilight Armor sudah ada 2 nih, Be. Berarti damage dari Yue itu bisa dinetralisir juga oleh Baloy dan juga Nile. Ditambah dengan adanya si Halberd ini akan membuat damage heal up dari Rene J tidak akan semaksimal itu. Dan frontline Oke, bisa ditabrak. flicker. Oheb menuju ke arah Oheb. Menjadi target utama Win of Nature telah dibuka. Tapi nampaknya Oheb harus mundur ke belakang. Gak ada lagi kesempatan untuk bertahan hidup. Perpasukan dari Kick Farm. Oh, Aboy. Mereka memaksakan membuat Oheb mundur. Tidak bisa melakukan cover terhadap base mereka. Dikejar selalu oleh seorang Nile. Karena sudah mulai terpecah. Nile mencari di mana Rene J berada. Ditutup begitu saja. Oheb mundur tapi tidak ada Rene J. Ini semua masalah. Base mereka terbuka dengan sangat bebas. Sensui mencoba untuk melakukan tahan terhadap seorang Baloyski. Aimon Vendetta dikeluarkan. Oheb lepas Balking. Baloyski ter-takedown. 1 poin pertama untuk tim Blacklist International. Meanwhile Marky lebih fokus ke base turret yang dimiliki dari tim Blacklist. 2 base turret menuju ke arah Oheb. Kembali kali ini dengan damage yang belum cukup. Ternyata udah mulai membuat Geek Fam harus memikirkan 2 kali. Karena dengan 10.000 gold, loot yang mereka miliki, mereka cuma bisa mendapatkan 2 base turret. Itu sebuah pertanyaan. Iya, harusnya bisa mendapatkan 3 base turret, tapi permasalahan utamanya adalah mereka kena bait. Yang tadinya mungkin mereka bisa buy one get one, tapi ternyata nggak berhasil. Karena apa? Karena ada movement speed tambahan dari Rene J, yang membuat Oheb dash-nya juga makin lebih jauh juga. Dan ditambah juga dengan Nile yang mengejar, jadi udah otomatis nggak bakal ada kehadiran dari Nile dalam tim fight besar. Dan ini dia yang harus dikhawatirkan. Damage deal yang tinggi dari Yue karena posisi dia tuh di belakang banget. Dan untuk menggapai ke arah Yue perlu effort dari tumbangnya frontline Blacklist International. Oh, Nile. One last man standing kalau dia berada di sana seorang sendiri. Tapi Marky bakal coba di retribution. Luka, Brandfighter bukan Sensui target utama. Mereka langsung nge-zoning out para pasukan dari Blacklist untuk tidak bisa masuk dan support terhadap seorang Sensui. Mereka lebih memilih menuju ke arah depan. Van Slash dikeluarkan. With the Trajan. Saturday. Meanwhile Marky is the key. Dengan damage yang diberikan. Berhasil mendapatkan 2. Ini menjadi base-nya terbuka dengan area Oheb. Yang satu-satunya menjadi tombak tertajam dari Blacklist International. Brandfighter. Oh, base-nya. Yang menuju ke arah sana. Yuda base-nya. Gak bisa ditahan kembali. Fokus karena base dan Marky is the key untuk game yang pertama. Wow, game yang cukup manis, one-sided game. Geek Fam is back, Nile is back, dan akhirnya membuahkan kemenangan yang sangat-sangat sempurna untuk Geek Fam. Masif gameplay, eksplosif juga dari early game, objektif yang dikendalikan dan ditambah dengan tidak ada keraguan-raguan untuk jump in. Seperti yang kita mention sebelumnya, memang Yue susah untuk dipegang. Memang Oheb sulit untuk di take down. Tapi apa salahnya untuk men-take down depannya terlebih dahulu. Karena kalau nggak ada lini depan, Rene J, Oheb dan Yue hanyalah sebatang kara di belakang sana. Zoning out dari Luke di depan sana bahkan mengalihkan semua pandangan kita terhadap Luke zoning out. Dan Marky is the key. Dari early game, mid game, bahkan sampai base jadi pecahkan. Dia fokus, dia nggak peduli dengan KDA. Kemenangan adalah kunci. Salahnya Ji, kalau ngomongin soal KDA, itu solo kill Ji. Awal-awal, one-one lawan Cloud. Tapi itu kalau ntar mungkin ada di highlight atau di, Pasti sedikit ada. di highlight Di ya. replay. Karena itu tadi kalkulasinya matang banget. Karena kalau dia nggak level 4, Marky mungkin kalah loh. Dia nggak punya BMI. Dia udah weakness pointnya kebuka. Karena dia level 4, dia buka Blazing Duet 1-1-nya belum 4, nggak bisa cross bow tank. Makanya dia first blood. Nah makanya targeting juga penting sih. Karena apa? Karena dia buka Battle Mirror Image-nya buat mukulin gerobak dari goldnya. Jadi udah otomatis. Marky di sana menangin banget untuk Lasit dan mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Blazing Duet kita tahu sendiri mungkin di nerf untuk minion. Ya. Tapi untuk hero damage-nya malah ditingkatkan. Dan itu yang membuat 1-1 seperti di early game agak sedikit terseok-seok. Dan Cloud ini kan hero yang lumayan snowballing. Hero yang scaling late game. Bayangin dapat 2 poin kill di early game. Dan bahkan memenangkan match up melawan 1-1. Kita biasanya melihat di mana Oheb dengan 1-1-nya itu selalu menjadi 1-1 yang prematur. Ya. Tapi kali ini berbeda. Bener-bener one-sided prematur dipegang oleh sosok dari Marky. Dan kali ini Geek Fam juga cukup berbeda permainannya apa? Karena mereka tidak poin kill saja. Mereka objektifnya. Lihat, benar-benar buret sekali ini. Benar. Bongkar turret. Wah tapi ini yang menarik lagi dan lagi. Ironi dari gold laner kita nih. Oheb versus Marky. Jadi mana Oheb memang sudah menang kalau melawan Kelra. Yes. Tapi melawan gurunya nih Marky mungkin akan menjadi tantangan yang berbeda juga. Dan sekarang gameplaynya juga berbeda. Benar. Siapa yang sangka kayak hero turnamennya keluar di pick ketiga langsung Cloud. Langsung. Match up 1-1. Yes. Rata-rata kebiasaannya di Irritel. Karena Irritel ini 2 damage kan. Dia bisa ke zoning di awal terus high mobility. Gak ngaruh. Weak lane lawan weak lane. Tapi tiba-tiba bisa first blood dan MVP. Let's see akan jatuh kepada Marky is the key sepertinya. Dengan pemilihan
talent emblem untuk basic common ditambah juga dengan Swift dan Tenacity. Membuat tentunya Marky di early game tidak tumbang dengan mudah. Ditambah untuk pemilihan item, aku suka banget dia langsung milih ke arah Demon Hunter Sword. Dia nggak milih kayak item pilihannya Super Marco, Corrosion Sight. Karena Corrosion mostly kalau misalkan pemain Cloud milih Corrosion Sight dulu, berarti dia mau farming lebih lama Ya. daripada dia langsung team fight. Tapi ketika dia memilih untuk Demon Hunter Sword terlebih dahulu, Golden Staff langsung item yang kedua, yaitu dua item yang memang dibutuhkan Cloud hanya untuk team fight. Sehingga Marky langsung menunjukkan jati diri dia ingin bermain galak dari early game. Dan tanpa adanya keraguan-raguan, bikin si Halberd juga. Tanpa adanya Malefic Roar. Karena kita tahu sendiri, untuk menumbangkan Sensui di lini depan, yang ketika Sensuinya rapuh di early game karena kalah jauh banget sama Nael, ini membuat Marky makin lebih pede lagi hanya untuk menambahkan efek punish aja. Daripada menambahkan Malefic Roar dengan efek penetration tingginya. Dan langsung mau ke arah Windtalker, B. Oh itu Mungkin- attack speednya sih gila sih. Mungkin kenapa nggak Wind of Nature itu jadi pertanyaan, padahal lawannya 1-1. Ya jawabannya karena 1-1 doang nggak sih? One-one aja. Yang bisa ngasih, dan BMI udah jadi solusi menurut gua. Apalagi Aboy. Ini Aboy the savior juga nih tiba-tiba di belakang. Pakai hard guard. Tiba-tiba dia hard guard keluar. Ada nge-zoning aja ya. juga. Ada aja gitu loh aksi-aksinya. Iya, Tapi itu dia. Geek Farm. One for all for one. Dia kalau nggak all in bukan Geek Farm namanya. Benar-benar gua setuju banget. Geek Fam tampil secara brilian di game yang pertama. Cuman ngomongin soal stabilitas, ini best of 5 loh. Gak boleh sampai terbawa hype juga nih di game yang pertama. Dan kalau ngomongin soal game pertama, gua ngeliat memang dari Blacklist itu winning conditionnya tuh late game, super late game banget, Be. Makanya kita sambil menunggu nih untuk match. Untuk match ini nih lebih tepatnya karena best of 5 series. Kita masih penasaran dengan draft pick yang disimpan oleh teman-teman dari Blacklist International. Ya. Apalagi mereka yang mungkin dalam artian masih berada dalam keuntungan advantage dari tuan rumah. Tidak boleh diremehkan juga walaupun kita mendapatkan game yang pertama. Tetap memberikan respect. Apalagi kalau kita lihat dari MVP highlight di game yang pertama kali ini dari Best of 5 Series. Ada satu kunci yang benar-benar tidak tersentuh dari Geek Farm, yaitu adalah Yue. Yue dengan Novaria, sama dengan Yue dengan High Ground Hero. Apakah nantinya dengan High Ground Hero ini bisa menjadi salah satu batu sandungan juga bagi Geek Farm? Agar nantinya mereka bisa bermain lebih hati-hati ketika masuk ke dalam high ground. Dan tidak terburu-buru ketika dalam melakukan gerakan yang masif seperti ini salah satunya. Ketika ingin menumbangkan Sensui, ketika Renegade-nya udah nggak punya ultimate hard guard, ketika semua wave minion masuk dan endgame pun bisa terjadi. Ini looknya juga pinter. Dia langsung ngebadanin, dia langsung ambil 2 hit turret loh. Ya. Dan ini adalah hal terpenting juga. 2 hit base. Yang penting ini membuat Marky dengan minionnya mampu untuk melakukan endgame dengan cepat. Yes, ini dia permainan Geek Farm. Cuma aku setuju dan aku tadi baru pengen ngomong, Liv. Ingat, gak boleh terbawa over confident, gak boleh terbawa over hype karena mereka akan terlalu banyak bermain dengan terburu-buru dan bahkan yang kalau misalnya kalian sadar, Blacklist tuh tahu ketika orang atau lawannya itu sedang berada di dalam posisi yang over hype. Jadi dia akan main dengan gameplay kiting. Ya. Itu Punish. yang Funny skating terus seperti itu yang akhirnya ngebuat lawannya dari menang jadi snowballing di area mid game-nya. Itu kebiasaan Blacklist sih memang. Ya itu kebiasaan Blacklist, jadi jangan sampai itu terbawa di Geek Fam. Kalau bisa sekarang setelah dia bermain dengan yang agresif seperti ini, apa yang akan mereka siapkan untuk Blacklist udah disiapkan berbeda lagi. Karena Blacklist sudah pasti dia akan meng-counter dan dia akan evaluasi dengan gameplay strategi dari Geek Fam di game yang pertama. Oke, kalau ngomongin soal gameplay, gue mungkin tarik ke draft deh. Karena kalau dari draft nih, possible nggak sih, Be? Sebenarnya targetnya bukan ke Luke lagi. Tapi mungkin mulai targetin ke Baloy, Sebenarnya. Nael. Kayak sebenarnya Baxianya ini masalah juga kalau buat Blacklist ya. Aku malah mikir tadi sebenarnya bandnya tuh menuju ke arah band-band dari hero healer. Karena kalau Oke. kita lihat dari pemilihannya Baloyski, emang Baloyski belum memunculkan hero-nya sama sekali. Dan tiba-tiba boom, Ruby muncul dengan Pull Yourself Together. Membuat flicker dari Baloyski makin lebih sering dan juga pemilihan untuk itemnya. Dia nggak bikin Athena Shield karena kebetulan Novaria-nya juga jaraknya cukup jauh, tapi damage dari massivnya Meteor Novaria yang di-respect. Sehingga tentunya membuat ke arah Toilet Armor adalah solusinya. Namun kalau kita kilas balik juga, damage dari Yue ini yang menjadi the carry dari Blacklist International. Bayangkan, di loose condition aja, dia masih bisa ngegendong timnya dengan damage deal tertinggi. Sehingga ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dari Geek Farm. Hero dari Yue, pemilihannya terutama, ketika nanti dia akan membawakan hero seperti Valentina yang gerakannya cukup eksplosif di early game, itu Geek Farm harus sudah siap payung juga tuh. Agar nanti tiba-tiba dia tidak dihujani dengan gempuran early game oleh Blacklist International. Benar-benar, mereka harus sedia hujan sebelum payung ya. Kebalik.
Hah? Gimana sediain hujan, Ji? Gimana caranya orang sediain hujan? Masa lagu aja. Gak bisa, Ji. Cuman kalau ngomongin soal gold terbanyak marki juga ini salah satu ancaman loh. Bayangkan ini memang hero farming, Cloud. Yang item pertamanya tadi Demon Hunter Sword, bukan Corrosion. Dan dia bisa dapetin gold terbanyak dengan kondisi yang sebenarnya kalau ngomongin landing, ya dia terancam juga ada Novari yang selalu nembak soalnya. Ya, apalagi damage deal-nya yang dari awal udah bener-bener sangat-sangat berani sekali dari Marky. Lagi dan lagi dengan pemilihan item ini penting banget terutama untuk para pemain Cloud. Kalau memang kita dalam loose condition mau farming lebih banyak, mungkin Corrosion Set bisa jadi solusi. Oke. Tapi